Ya, baik, kita lanjut. Istighfarnya. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Ya Allah, Ya
يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله 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 يا Allah ya Allah. Baik, kita mulai kajian. Seperti biasa, tetap kita ingin menguatkan iman kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Seharusnya keimanan kita makin meningkat meskipun kita saum. Ya, mudah-mudahan saum ini menambah kokoh iman kita, bukan juga membuat kita lemas begitu kan. Supaya fokus, kita nonaktifkan dulu, kita silent agar fokus ke depan. Kita akan bersenang-senang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi hari ini saum pertama kita, semoga ibadah kita di bulan ini, di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini dulu doa yang sering kita lantunkan. Bahkan Rasulullah dan para sahabat biasanya mempersiapkan diri itu 6 bulan sebelumnya. Bahkan ulama mengajarkan kita supaya kita mempersiapkan diri kita dari bulan Rajab, terus juga Sa'ban, dan inginnya sih kita akan sampai ke bulan suci Ramadan. Maka ada doa seperti ini: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ada yang ditambah dengan wahasil, maqasid, dan terserahkan begitu. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab dan Rajab wa Sa'ban dan bulan Sa'ban. Wa balikna, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Tanpa terasa hari ini kita telah sampai. Tapi boleh jadi di belakang sana kita sebelumnya ada saudara-saudara kita yang sudah tidak bersama lagi dengan kita. Ramadan dulu masih bersama kita kan begitu. Ada yang bahkan ada beberapa hari menjelang Ramadan ada yang Allah jemput. Maka kita bersyukur kita memasuki bulan suci Ramadan ini, maka kita harus semangat. Kita harus bergembira. Seorang muslim harus bergembira menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sebagaimana kita tahu bahwa di bulan ini Allah mewajibkan bulan berpuasa. Bahkan nanti ayat ini akan sering diulang-ulang. Bahkan dari kecil kita sudah sering mendengar kan begitu ya, bahwa kewajiban bulan suci Ramadan itu ada di mana? Di surat Al-Baqarah kan, itu Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 183. Selalu diulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruannya kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, yang mengimani Allah, mengimani Rasulullah, harusnya terpanggil. Kalau Rabbnya Allah dan Rasulnya Rasulullah kan gitu. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Sebelum kita juga ada kewajiban puasa. Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak kan begitu. Supaya Nabi seperti itu. Supaya apa? Supaya bertakwa. Maka panggilannya keimanan dan buahnya adalah takwa. Maka ini panggilan tertinggi, buah tertinggi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling dekat di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam Quran surat Al-Hujurat tuh, surat ke-49 ayat 13.
Bisa dibantu? Hah? Enggak? Bisa? Yang itu aja. Apanya? Yang latihnya. Ini belum bisa? Sudah bisa belum? Salah. Hah? Coba. Lupa ingat kan? Oh. Ya, mulailah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat surat 9 ayat 13. Iya, jadi di dalam Quran surat 49 ayat 13 Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling dekat di sisi Allah, orang yang paling Allah cintai, orang yang paling Allah sukai adalah orang yang paling bertakwa. Apa takwa itu? Sebagaimana khatib Jumat selalu mengingatkan kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kan gitu. Ittaqullah haqqa tuqatih kan gitu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa sih sebenar-benarnya takwa? Apa sih artinya takwa? Ada yang tahu? Dijita ketawa gitu. Apa takwa itu? Ada yang tahu? Gimana? Terus? Jauhi larangannya. Iya, baik. Betul, seperti itu ya. Takwa itu adalah intisalu awamirillah, kan gitu. Menjalankan seluruh perintah Allah. Wastinabu nawahihi, menjauhi seluruh larangan Allah. Maka dari itu, agar kita dengan puasa ini kita bisa meraih takwa itu, kira-kira ada kurang lebih lah, paling kurang itu 4 hal yang harus kita miliki agar kita mencapai takwa. Pertama, kita bahagia menyambut bulan suci Ramadan, menyambut bulan penuh keberkahan. Yang kedua, kita harus punya ilmunya agar kita tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang membatalkan pahala puasa. Sebelumnya sudah kita kasih tahu gitu ya. Cuman ada macet saat itu. Kebetulan dengan izin Allah memang kami ini habis ini misi di MTR hari Jumat besok. Jadi materinya kita bikin sama. Jadi bisa ditutupi dengan berikutnya. Harus tahu ilmunya, mana saja yang membatalkan puasa, mana saja yang membatalkan pahala puasa. Terus juga karena puasa itu aktivitas fisik kita, tidak makan dan tidak minum, maka kita perlu kesehatan. Dan juga yang paling inti, yang paling terakhir ada kemauan untuk taat kepada Allah secara total. Kan begitu, seperti itu. Maka orang bahagia itu, orang senang itu letaknya di mana? Maka letaknya ada di hati. Tapi tidak jarang di antara kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah ini, ada yang mengeluh gitu kan, aduh sial nih, udah puasa lagi, nggak bisa udut, ahli hisab. Kalau ngerokok dulu siang-siang nggak bisa ngerokok, nggak bisa. Kalau Abdun Butun hamba perut itu nggak bisa, udah nggak bisa cari kuliner kesayangan saya kan gitu. Asam nih mulut, lemes kan gitu. Ada yang seperti itu, ya. Aduh, panas banget lagi, capek. Ada yang seperti itu. Ada yang menganggap bahwa ya biasa, setahun itu 12 bulan. Salah satunya bulannya Ramadan. Karena datangnya bulan Ramadan, ya pada umumnya puasa. Udah biasa. Bisa-bisa aja lagi kan gitu. Mau puasa terserah, mau nggak puasa terserah kan gitu ya. Ada yang seperti itu.
ada yang bergembira. Coba bayangkan kalau kita itu akan kedatangan orang penting, tamu penting, tamu terhormat, dan dia itu membawa hadiah yang banyak. Dia itu membawa sesuatu yang menyenangkan, dan dia ini sangat-sangat dinanti, kan begitu. Maka kita biasanya ngapain? Kita siapin tuh rumah kita tuh 6 bulan sebelumnya, kan begitu. Atau 3 bulan sebelumnya siapin. Ini berbeda sama orang yang tidak tahu tamunya siapa nih tamunya, nggak penting amat, gitu ya. Ada dia, nggak ada dia, nggak ngaruh amat, kan begitu. Si amat aja nggak ngaruh-ngaruh, kan gitu. Apalagi si ini bukan amat, kan gitu ya. Mikirin amat, kan. Tapi ada yang menganggap tamu ini tamu yang menyebalkan, tamu yang nggak enak, tamu yang tidak disukai. Maka akan berbeda sikapnya, kan begitu ya. Orang yang menganggap datangnya bulan suci Ramadan ini ya sama-sama aja, tiap tahun ada Ramadan. Kalau habis Ramadan ya ada puasa, malamnya tarawih. Bisa aja lagi, nggak usah heboh-heboh amat, kan gitu ya. Seperti itu. Maka sikap orang yang seperti ini ya acuh tak acuh, cuek. Mau puasa, mau enggak, bisa bodoh, kan gitu. Maka kita lihat di luar sana, apalagi di pasar, banyak yang santai ngerokok. Bahkan saya pernah lewat satu pasar itu terang-terangan minum es teh siang-siang itu. Dia tidak merasa itu bulan yang penting, dan dia tidak merasa bahwa itu sesuatu yang dimurkai Allah, berdosa. Kenapa? Karena tergantung hatinya. Hatinya senang apa tidak? Hati senang itu akan akan menggiring pemikirannya. Hati itu bagaimana hati kita memandang sesuatu. Maka seseorang itu akan digiring dengan cara pandangnya, mafhumnya, cara persepsinya. Maka dia akan berbuat sesuai dengan apa persepsi dia. Dia nggak bisa makan seenaknya. Bahkan dia orang yang membenci itu, ya masa bodoh, gue ini yang nggak puasa, gue kan begitu ya. Jadi ada di antara kita gitu. Jangan sampai kita termasuk salah satu di dalamnya. Datangnya Ramadan, capek, nggak enak banget sih, kan gitu. Dipertanyakan keimanan kita itu. Maka seseorang yang tahu persis betapa mulianya tamu ini, dan bahkan tamu ini kita doa, kan bahkan meminta, menyambut, Allahumma barik lana fi Rajaban, ya berkahi kami di bulan Rajab, wa Sa'ban, dan bulan Sa'ban, wa balikna Ramadan, sampaikanlah. Nah sekarang sudah sampai. Ada apa di bulan Ramadan itu? Kenapa sih kita seperti itu? Maka penting tadi bahagia dan tahu ilmunya. Nah ini hadis Rasulullah SAW di ujung bulan Sa'ban, panjang. Ini sebenarnya mepet karena tadi habis ngurusin masjid, kultum, pulang-pulang, belum bikin materinya dadakan. Apa? Jadi di ujung bulan Sa'ban itu Rasulullah SAW panggilannya tuh ya ayuhan nas, coba, wahai manusia, kan gitu. Sesungguhnya kalian telah dinaungi oleh bulan yang mulia, kan gitu. Dan berkah, bulan yang terdapat padanya satu malam yang lebih baik, khairum min alfi sahrin. Jadi
khairun min alfi syahrin itu bukan sama dengan 1000 bulan ya. Nanti pasti kita akan dengar tuh nilainya satu malam itu lebih baik nilainya adalah sama dengan gitu 83 tahun, 333. Bukan 1000 bulan, tapi khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar. Bulan Allah. Jadikan padanya puasa sebagai kewajiban. Bangun malamnya sebagai sunnah tatawwu. Kan gitu. Iya. Nah, siapa yang mendekatkan kepada Allah pada bulan tersebut dengan suatu kebaikan, dia melakukan amal kebaikan, satu kebaikan, seolah-olah dia melaksanakan kefarduan, amal nolong orang, membuang tadinya itu nilainya sunnah jadi wajib, satu kewajiban. Sedangkan orang yang melaksanakan satu kewajiban dilipat gandakan menjadi 70 kali. Mana tadi itu? Nah ini 7 kefarduan pada bulan yang lain. Jadi kita senang, kita tahu bahwa di dalam bulan itu banyak berlimpah pahala. Allah menyayangi kita. Ia adalah sebuah bulan kesabaran, dan sabar balasannya adalah surga. Wah, ini diuji banget kesabaran. Tadi di jalan saya udah izin tadi tuh agak telat karena diberkati salawat Rasulullah. Saya salawat dari rumah sampai ke tempat. Macet semacet apapun ternyata mudah bagi Allah membukanya kan. Saya lihat tadi ada yang begini-begini tapi itu betul-betul tuh emosi itu mudah bludak. Kesabaran itu buahnya surga. Iya, juga adalah bulan kelapangan, bulan ditambahnya rezeki. Nah, panggilannya ya Yohanes tuh. Yang dapat rezeki bukan hanya orang Islam saja, manusia, orang kafir, orang Cina untung banget nih. Bisnisnya, pakaiannya, tusuk giginya, tusuk satenya, pokoknya semua. Panggilannya manusia, bulan yang penuh rezeki, berlimpah rezeki. Bagi orang mukmin, nah itu jadi ini panggilannya manusia untuk semua, apalagi bagi orang mukmin. Buka jagangan pinggir jalan kagetan aja. Sekarang melimpah. Siapa yang menjamu orang berbuka pada bulan tersebut, maka baginya keampunan bagi dosa, pembebasan dari neraka, pahala. Dan juga dapat pahala orang yang kita ajak berbuka. Itu cara cerdasnya. Maka kalau ada rezeki, kirimin takjil tuh ke masjid. Siapa yang ikut takjil di situ, berapa 10, kita dapat pahala orang 10 itu tanpa ngurangin. Luar biasa itu. Pahala. Seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua kami yang mempunyai sesuatu untuk dihidangkan kepada orang yang berbuka. Rasul bersabda, Allah memberikan pahala kepada orang siapa saja yang memberikan orang berbuka puasa dengan sebiji kurma, tamar. Kan gitu. Kalau nggak punya kurma ya, atau minuman susu seteguk, kan gitu. Itu dia berbuka kan seteguk, batal kan? Dapat pahala dia. Dia juga adalah bulan yang di awalnya rahmat, kasih sayang, pertengahannya maghfirah, ampunan, akhirnya itqu minan nar, bebaskan dari api neraka. Siapa yang mengiringi meringankan beban pekerjaannya yang dimilikinya pada bulan ini, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya dan membebaskan dari neraka. Perbanyaklah pada bulan ini 4 perkara. 2 perkara yang menyebabkan kamu ridho kepada Tuhanmu, dan 2 perkara lagi yang kamu perlukan. 2 perkara yang menyebabkan kamu meridhoi Tuhanmu adalah perkara bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kamu memohon ampunan. Itu yang kita
inginkan daripada Allah. Dan dua perkara lagi yang kamu berhajat adalah kamu ini mohon kepada Allah surga dan berlindung dari neraka. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, niscaya Allah akan memberi minuman dari telaganya dengan minuman yang tidak mendatangkan rasa haus sedikit pun. Jadi pahalanya luar biasa. Tapi dengan catatan tadi, menyambutnya dengan penuh gembira. Bukan aduh sialnya, gak bisa makan, gak bisa minum, lemes. Maka itu berbanding lurus dengan hadis yang kita sampaikan kemarin. Kan gitu. Tadi panggilannya takwa, ini juga sama. Kan gitu. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzanbi. Siapa yang berpuasa karena iman, wa ihtisaban karena mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddamat min dzanbi. Maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Betapa Rahman dan Rahimnya Allah di bulan ini. Maka kita puasa itu karena iman, bukan ikut-ikutan kayak tadi tuh. Ya iyalah, bulan Ramadan ya puasa, ya sudah saya ikut-ikut aja. Maka orang kayak gini tuh gampang ngeluhnya, gampang lebay, lemes banget. Baper, perasaan, susah kan. Jadi gitu. Begitu juga malamnya. Man qama Ramadana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang qoma, siapa yang berdiri tarawih. Tarawihnya 23 lagi di sini kan gitu. Sana aja pindah. Atau pindah ke Madura. Tarawih kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah kayak ayam matok, emang ada kayak gitu. Enggak sah itu. Enggak ada tumaninahnya. Ada orang sholat sebelah Rasulullah, ulangin. Sholat lagi, ulangin 3 kali. Ya Rasul, saya enggak bisa lebih baik lagi. Iya. Enggak ada tumaninahnya, enggak dia. Enggak tahu nih sekarang masih ada enggak sholat kilat. Cepat banget. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tarawihnya tuh karena keimanan, karena dia mengharapkan pahala, ringan karena cintanya, karena dia itu ingin mendapatkan yang diridhoi oleh Allah. Nah itulah orang-orang yang tahu bahwa dia itu beramal itu karena apa? Karena bahagia, karena cinta, karena merindukan surganya Allah, merindukan bahkan yang paling maaf ini kotor, paling jijik, bau mulut kita ini kan busuk ya, bau ya, yang orang puasa kan bau, tapi di sisi Allah, ini dulu, bau mulut orang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi tuh, lebih wangi dari minyak kasturi, luar biasa pahalanya untuk orang yang berpuasa. Di hadis yang lain lebih wangi dari misik. Betapa indahnya. Maka dari itu juga dalam berpuasa kita memang dianjurkan bersegera. Tapi juga jangan begini juga. Sampaikan kepada anak kita bahwa capek kamu, lelah kamu itu nak, itu pahalanya besar, kan begitu, seperti itu. Maka perlu ilmunya, menyampaikan bahwa kamu memang nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum, tapi kamu nggak boleh ngomong kotor nak, kan gitu. Emang kenapa? Kalau kamu ngomong kotor, memang nggak makan, nggak batal puasanya, tapi pahalanya batal. Maka tidak dapat pahala. Begitu juga kita harus tahu ilmunya. Kemarin sudah disampaikan, nggak boleh bergibah, nggak boleh bohong, nggak boleh omong kotor,
nggak boleh melihat sesuatu yang merusak amal ibadah puasa. Kenapa? Wajib di sini. Atau kepala. Iya, baik. Gitu ya. Jadi sampaikan juga begitu. Juga puasa itu membutuhkan kesehatan. Jangankan kita kalau nggak sehat, jangankan puasa, makan aja pahit kan gitu, nggak enak. Nah, maka puasa itu membutuhkan, karena amalan fisik kita, maka kita perlu kesehatan. Maka kemarin kan ada suratul Baqarah, kalau perintah puasa itu di 183, berikutnya itu 184 itu apa? Siapa yang waman marid, siapa yang sakit, au ala safarin, kan gitu. Maka dia boleh berbuka kan begitu. Maka ya memang nggak ada paksaan, kalau bagi yang sakit ya buka, diganti dengan hari yang lain, bukan fidyah ya. Di surat 184 dan 185, nah ini saya nggak siapin ya. Di situ itu bacaannya adalah bagi siapa yang tidak mampu itu, maksudnya gini, kalau dia masih mampu mengkodok, dalil yang terkuat itu nggak boleh bayar fidyah. Fidyah itu bagi orang yang sakit, menahun, nggak bisa sembuh, atau yang sudah sepuh, nggak ada harapan, ya, dipaksain juga nggak bisa. Nah itu boleh bayar fidyah. Ya, jadi fidyah itu hanya seperti itu. Yang dalil yang terkuat itu kalau misalnya ibu hamil, kayak istri saya ini, nggak kuat dia, jadi nanti waktu selesai nifasnya dia bayar, dan tidak ada tuh double bayar fidyah dan bayar itu. Jumhur ulama mengatakan lebih tepat bayarnya kodok begitu, meskipun ada sebagian yang mengatakan kalau takut bahaya untuk bayinya maka bayarnya dua, kodok dan fidyah kan gitu ya, ada yang seperti itu. Nah itu kurang tepat yang seperti itu. Maka fidyah itu bagi yang sudah tidak mampu sama sekali kan begitu. Bagaimana kalau sudah kelewat? Ya harusnya jangan sampai kelewat keluar. Terus kalau keluar double enggak, tetap dibayar. Tapi itu kan ada celaan, enggak bagus. Maka istri Rasulullah kemarin kan sudah kita ceritain bahwa mengkodoknya itu di bulan Sya'ban kan begitu ya, boleh. Oh kok sudah lewat tanggal 15? Boleh kalau kodok. Tapi kalau sunnah, nggak pernah puasa Rajab, di awal Sya'ban nggak puasa, Senin Kamis nggak puasa, habis tanggal 15 kemarin kan sudah tuh kita setelin tayangan dari Ustadz Abdul Somad kan begitu, dan dalilnya juga ada. Maka bagi orang yang baru memulai setelah tanggal 15 nggak boleh, kecuali memang dia biasa Daud atau Senin Kamis, atau kalau mau kodok boleh kodok seperti itu. Maka dan juga untuk kesehatan kita itu sebenarnya nggak ada ceritanya nggak mampu. Sebenarnya puasa itu hanya ngurangin jatah makan sekali. Biasanya kita makan 3 kali kan gitu ya, sekarang jadi tinggal 2 kali. Sahur itu mempercepat sarapan lebih awal kan gitu. Maghrib ya itu makan siang lah atau makan malam lah kan begitu, seperti itu. Tapi bahkan di kita habis taraweh makan lagi kan begitu. Ya nggak masalah juga. Jadi seperti itu ya. Makan sahur, di sahur itu ada keberkahan. Tadi pagi saya kebetulan ngisi kultum di masjid dengan tema yang sama juga. Sebelum lagi salat sunnah tuh ada yang kiciwas-kiciwis, saya mah perlu sahur, saya mah kuat. Jangan sombong. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Kemarin sudah ada tuh ya, ada hadisnya. Dalam sahur itu ada keberkahan. Apa sih berkah itu? Seingat nggak kita kajian-kajian sebelumnya? Berkah itu apa?
bukan dapat berkat itu ya. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Dan di waktu sahur itu juga kita didoakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat bagi orang yang berpuasa. Salawat itu kita didoakan oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Tapi makan sahurnya yang nggak terlalu buru-buru, misalnya makan sahurnya jam 10 atau jam 12. Makan sahurnya mepet-mepet ke subuh. Sekitar berapa? 50 ayat sebelum subuh. Maka sunnahnya sahur itu mengakhirkan makannya. Kalau berbukanya menyegerakan. Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba dzuma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, kan gitu. Atau kalau nggak pakai itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu. Nah itu wabika amantu. Kalau untuk yang tadi harusnya Bismillahirrahmanirrahim, minum dulu baru baca, karena kan telah basah. Zahaba dzuma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah, telah sempurna. Nah jadi seperti itu, dipercepat. Nanti aja habis maghrib saya sholat dulu, enggak, disunahkan seperti itu dengan 3 butir kurma, kan begitu ya. Jadi seperti itu. Yang keempat juga kita kemauan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bahwa bulan suci Ramadan itu juga bulan yang diturunkan apa? Al-Quran. Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Untuk apa fungsinya? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wal bayyinati minal huda, kan penjelasan. Jadi Quran itu dipakai, tidak hanya dibaca, kan begitu. Dibaca bagus, tapi kalau yang kita baca nggak ngerti artinya, akhirnya kita tidak tahu bahwa dosanya bergibah. Ingat, sebentar lagi hari ini kita jaga. Memang dari subuh sampai maghrib kita nggak makan, tapi terkadang kita memakan sesuatu yang Allah haramkan. Jadi coba gini, amalan Ramadan itu amalan yang rahasia. Kita masuk kamar, makan, terus keluar, bil, kan ciri-cirinya orang puasa kan lemas banget. Iya puasa padahal, tapi itu kenapa tidak kita lakukan? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Misalnya maghrib itu pas jam 6, kita tidak berani buka jam 6 kurang 1 menit. Kenapa? Takut batal. Itu bagus, padahal di depannya ini halal semua nih. Gitu. Maaf, perhatian, ini ujian. Godaan. Nah, jadi seperti itu. Kita tidak berani, padahal halal. Istri yang sudah sah halal, kan gitu. Tetapi sementara dia bisa meninggalkan itu, apalagi yang haram. Jadi orang yang berpuasa itu merasa diawasi oleh Allah, merasa dirinya itu taat, tunduk, patuh. Maka orang yang menjaga puasanya dari perbuatan apa-apa saja yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa, seperti ngomongin orang. Kalau ibu-ibu di tempat saya atau mbak-mbak tempat saya mah, pokoknya suka ngomongin orang. Kalau di sini mah enggak ya, enggak jauh beda gitu maksudnya. Jadi hati-hati, karena lidah tak bertulang, mudah sekali ngomong akhirnya ngomongin orang. Tapi enggak makan, tapi dia tidak dapat pahalanya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kamin shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan minal ju' wal atas, lapar dan dahaga saja. Jangan sampai ya, kita jaga mata kita. Habis ini kajian ditutup, hati-hati, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Bercanda jangan keterlaluan, nanti kepleset hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Jadi seperti itu ya, teman-teman, bahwa kita harus bergembira. Jangan sampai kita masuk Ramadan itu menganggap Ramadan ini bulan yang penuh kesengsaraan, susah.
biasanya saya ngopi, rokok kan gitu, atau biasanya saya ngemil nih jadi nggak ngemil, biasanya saya jalan dan juga hati-hati jaga amalan kita. Begitu mau mendekati buka puasa ngabuburit, cuci mata, kok matanya cuci pakai gitu kan? Enggak. Kalau kita butuh untuk makanan untuk berbuka, kita keluar 1 jam sebelumnya, kita siapin, kita jangan jalan-jalan cuci mata. Justru itu mengotori mata, bukan nyuci mata. Cuci mata mah pakai air gitu ya. Cuci mata nyilet yang seger-seger, astagfirullah, seger apaan? Bahkan gandengan sama yayangnya, bebeknya, ya Allah. Malah pacaran. Kita ingatkan ya bahwa pacaran itu pintu gerbangnya zina. Kalau senang sama senang cepat dihalalin itu lebih, nanti nyesel deh. Banyak orang nikah itu terlambat nyesel. Kenapa? Nyesel kenapa nggak dari dulu gitu. Iya, nyesel. Termasuk saya nih yang meninggalkan dunia hitam ini. Istri saya masih muda, saya sudah, teman-teman saya sudah punya cucu bahkan kadang-kadang seperti itu. Baik, begitu yang bisa kami sampaikan. Tanda sayang kami bahwa jangan sampai kita menganggap bulan ini bulan penderitaan. Disinilah bulan Allah limpahkan kasih sayang Allah. Kita ngaji, setiap hurufnya di luar bulan suci Ramadan itu 10. Di Ramadan ini aduh luar biasa. Puasa itu kata Allah itu untukku. Li, saumu li. Wa ana adzibi, dan aku yang melipat gandakannya. Coba. Nanti sholat duhur kita itu seperti dilipat gandakan 70. Sudah derajatnya 27, dilipat gandakan lagi 70 kali lipat. Luar biasa. Kalau bagaimana kalau ada seorang bos, kamu gajimu saya lipat gandakan 70 kali lipat. Gitu. Itu karyawannya semangat banget tuh, aminnya kenceng banget gitu. Iya. Sakit-sakit masuk juga kan begitu. Pokoknya tunjanganmu, gaji, makan, lemburmu dilipat gandakan 70 kali lipat. Semangat puasa. Jadi ini Allah, kenapa kita aminnya kenceng begitu? Karena berkaitan dengan duit. Tapi begitu dikatakan surga, pahala, itu baru segitu. Orang yang sholat fajar, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, qabliyah subuh, sudah sholat subuh itu, siapa yang sholat sunnah qabliyah subuh itu dapat dunia dan seisinya. Bill Gates lewat itu. Tapi kenapa nggak banyak yang seperti itu? Karena pahala nggak kelihatan. Kenapa banyak yang melakukan dosa? Karena dosa itu nggak benjol. Dosa benjol. Kalau setiap kita dosa jadi kelihatin, kita nggak nyaman duduk berdampingan begini. Setiap dosa bau tikus, bangkai tikus. Setiap dosa tambah bau. Nggak akan ada di antara kita itu kita mau duduk berdampingan, karena betapa banyaknya dosa-dosa kita. Itu Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Maka bulan ini limpahan pahala Allah. Maka nanti ngaji 1 hurufnya itu wah luar biasa. Dan siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, biar sekarang semangatin, diniatin. Banyak itikaf, banyak. Jangan giliran 10 malam terakhir baru tuh kenceng. Itu mah pindah tidur. Bawa kasur, bawa bantal, ngorok kenceng banget di masjid. Ya Allah. Tapi ya sudah, masih bagus lah, masih mendingan. Itu ini rombah ngorok gitu, saya bilang ya Allah. Enggak gitu-gitu amat. Aduh, harusnya banyak. Di malam itu dicatat rezeki kita tahun-tahun berikutnya kan begitu, minta pada Allah. Dan itu tadi lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalamnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai, pasti di dalam hati kita ada yang sering begitu, menganggap Ramadan itu biasa aja. Tiap tahun ada Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan
males banget, bikin badan lemes nih Ramadan ini, bikin hati-hati, nanti nilai ibadah kita kurang di sisi Allah. Maka tadi tuh somanya dengan imanan wa ihtisaban, komanya sholatnya juga tarawih itu, jadi kalau tahu pahalanya besar dilipat gandakan, semangat. Aduh ini imam panjang banget lagi, aduh pakai surat kul kek kan gitu, pesen ini gitu, kul dari Allah. Oh ini imam panjang banget, udah deh saya pindah ke masjid sebelah, itu lebih kilat khusus kan gitu. Nah jangan gitu ya, jadi justru di sini kita bersyukur. Meskipun tadi malam ya luar biasa, masjid biasalah bludak sampai keluar. Tunggu sebentar lagi 10 malam pertama sapnya ada kemajuan, sapnya makin maju. Tapi ya alhamdulillah kami bersyukur masjid tempat kami itu ya sesuai dengan namanya, Al Barokah, penuh keberkahan. Majunya sih nggak terlalu banget, ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya banyak, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan teman-teman sekalian semangat dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Setelah ini kami berpesan, baik itu mulut ini lebih dekat dengan telinganya, khususnya bagi dirinya dan umumnya bagi kita teman-teman, jaga omongan kita, jaga kelakuan kita, jaga pemikiran kita, supaya kita dapat puasa dan akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa, bersih. Itu kembali kepada suci, kepada seperti kita baru dilahirkan. Mudah-mudahan kita begitu ya, semua seperti itu. Karena siapa yang bisa jamin? Ada yang bisa jamin nggak Ramadan tahun depan masih ketemu lagi? Nggak ada. Maka mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, jangan sia-siakan Ramadan kali ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Masih jam 9 kurang 4. Kalau memang mau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau sudah kholas ditutup ya sudah, kita tutup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul sampaikan kita kepada bulan yang kita dambakan dari 2 bulan sebelumnya, Rajab dan Sa'ban. Sekarang kita sudah ada di bulan Ramadan dan hari pertama lagi. Jangan kasih kendor kayak kemarin tuh, ditingkatin terus gitu ya levelnya. Dan nggak ada kata-kata terlambat juga kalau kita banyak dosa, kita istighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Dan juga yang majelis yang kami pimpin ini ya jauh dari sempurna karena tidak dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu banyak kehilapan, mudah-mudahan Allah ampuni dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mengucapkan walaupun Ramadan, apalagi tadi mudah-mudahan ada bonus-bonus dari bos kita ini ya. Beliau tuh yakinlah beliau sudah ganteng begini nggak pelit kan begitu, apalagi THR adalah kan begitu ya. Mudah-mudahan makin semangat bekerjanya dan selamat bekerja dan semangat bekerja begitu. Baik, sampai ketemu di hari Kamis yang akan datang.